warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview dari salah satu artikel di mana artikel tersebut berkaitan dengan zakat. Baik, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Diska Febribaldi dengan NIM 225 221 140. Saya berasal dari kelas 6D Akuntansi Syariah. Baik, artikel yang saya review berjudul Business Zakat Combined in Algeria and Ethical Perspective. Artikel ini diteliti oleh Mouad Zadullah dan Hidayatullah Abdul Jabbar, dan artikel ini diterbitkan oleh International Journal of Ethics and System, di mana jurnal ini sudah bereputasi Q1. Latar belakang untuk yang pertama adalah fenomena. Fenomena dari artikel yang saya review adalah rendahnya tingkat kepatuhan pemilik bisnis di Aljazair dalam membayar zakat kepada otoritas yang berwenang. Kemudian yang kedua, riset gap. Terdapat 3 riset gap. Yang pertama, kesenjangan dalam studi tentang kepatuhan zakat. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek hukum, ekonomi, dan regulasi dalam kepatuhan zakat. Tetapi minim yang meneliti kepatuhan zakat dari perspektif etika dan maqasid syariah. Studi sebelumnya banyak membahas faktor ekonomi dan regulasi sebagai pendorong kepatuhan zakat. Dari penelitian Abu Bakar et al. 2014 dan Hasan 2015. Hanya sedikit penelitian yang menggunakan pendekatan etika Islam dan dalam menjelaskan kepatuhan zakat dari penelitian Bin Nashwat et al. 2020. Riset gap yang kedua yaitu kesenjangan dalam studi tentang faktor politik dalam kepatuhan berzakat. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya meneliti faktor ekonomi dan religius sebagai determinan kepatuhan zakat, tetapi jarang ada studi yang menghubungkan instabilitas politik dengan kepatuhan zakat. Studi-studi sebelumnya lebih banyak membahas hubungan antara kepatuhan zakat dan faktor ekonomi, seperti pendapatan dan insentif pajak, dalam penelitian Saad et al. 2019. Pada penelitian sebelumnya, hampir tidak ada penelitian yang membahas bagaimana instabilitas politik mempengaruhi kepatuhan zakat di negara-negara dengan sistem zakat sukarela seperti pada negara Aljazair. Selanjutnya adalah riset gap yang terakhir, yaitu kesenjangan dalam studi tentang kepercayaan terhadap lembaga zakat. Banyak penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga zakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan zakat. Tetapi studi ini menemukan bahwa pengaruhnya relatif kecil di Aljazair. Studi sebelumnya menyatakan bahwa kepercayaan terhadap lembaga zakat adalah faktor kepatuhan, yaitu dalam penelitian Salas et al. Tahun 2019 dan juga penelitian Nasman et al. Pada tahun 2021. Namun, dalam penelitian ini, efek kepercayaan terhadap kepatuhan zakat lebih kecil dibandingkan pengetahuan zakat. Dibuktikan dengan perhitungan beta pada angka 0,108 versus beta dalam angka 0,363. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam artikel ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan negatif antara ketidakstabilan politik dengan kepatuhan zakat di Aljazair? Kemudian rumusan masalah yang kedua, apakah terdapat hubungan positif antara kepercayaan dan kepatuhan zakat di Aljazair? Dan rumusan masalah yang terakhir adalah apakah terdapat hubungan positif antara pengetahuan dan kepatuhan zakat pada Aljazair? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh ketidakstabilan politik, kepercayaan, dan pengetahuan terhadap perilaku kepatuhan zakat para pemilik bisnis di Aljazair. Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama ada grand teori. Pada artikel yang saya review, grand teori tidak dijelaskan secara eksplisit. Kemudian ada perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis pada artikel ini terdapat 3 hipotesis. Yang pertama, terdapat hubungan negatif antara ketidakstabilan politik dengan kepatuhan zakat di Aljazair. Kemudian, hipotesis kedua, terdapat hubungan positif antara kepercayaan dan kepatuhan zakat di Aljazair. Dan perumusan hipotesis yang ketiga adalah terdapat hubungan positif antara pengetahuan dengan kepatuhan zakat di Aljazair. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian kuantitatif.
Populasinya diambil dari pemilik bisnis di 7 kota besar di Aljazair yang terdaftar di National Bureau of Commercial Registration. Sampelnya berjumlah 575 pemilik bisnis di Aljazair. Teknik pengambilan sampel random sampling dan kriteria pengambilan sampel pada artikel ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Kemudian, teknik pengumpulan data dengan data dikumpulkan menggunakan kuesioner self-administered yang terdiri dari 24 item. Kemudian, kuesioner diukur menggunakan skala Likert 5 poin, di mana 1 poin yang berarti sangat tidak setuju dan akan mendapatkan 5 poin apabila sangat setuju. Untuk mengukur perspeksi responden terhadap instabilitas politik, kepercayaan, pengetahuan zakat, dan kepatuhan zakat. Selanjutnya yaitu variabel independen. Terdapat 3 variabel independen dalam artikel ini. Yang pertama, instabilitas politik, kemudian yang kedua, kepercayaan terhadap lembaga zakat, dan yang terakhir, pengetahuan zakat. Kemudian variabel dependennya terdapat perilaku kepatuhan zakat. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square Structural Equation Modeling atau disingkat dengan PLS-SIM dengan alat bantu Smart PLS versi 3.0. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, instabilitas politik memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kepatuhan zakat, di mana semakin tinggi ketidakstabilan politik, semakin rendah kepatuhan zakat di kalangan pemilik bisnis di Aljazair. Tercatat bahwa beta sebanyak minus 0,398 dari p-value 0,000 sehingga hasilnya diterima. Kemudian hasil penelitian yang kedua yaitu kepercayaan terhadap lembaga zakat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan zakat, tetapi efektifannya kecil dan dampaknya lebih kecil dibandingkan variabel lainnya, sehingga beta tercatat sebanyak 0,108 dari value 0,003 dan hasilnya diterima. Kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan zakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat dengan dampak yang lebih kuat dibandingkan variabel lainnya, menunjukkan bahwa edukasi zakat dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat, di mana beta tercatat 0,363 dari p-value 0,000 sehingga hasilnya diterima. Selanjutnya yaitu review kritis. Kelebihan dari artikel ini adalah yang pertama, menggunakan metode PLS-SIM yang cocok untuk menggunakan data non-formal. Kemudian yang kedua, membahas faktor politik yang sering diabaikan dalam studi zakat. Kemudian yang terakhir, memberikan implikasi kebijakan yang jelas bagi pemerintah dan lembaga zakat. Kemudian kekurangan dari artikel ini, yang pertama, kepercayaan terhadap lembaga zakat ternyata memiliki efek yang lemah. Tetapi dalam artikel ini tidak dijelaskan secara mendalam alasan dari balik temuan ini. Kemudian yang kedua, kurangnya eksplorasi faktor lain seperti regulasi pemerintah, motivasi religius, dan juga insentif pajak. Kemudian yang ketiga, generalisasi terbatas karena adanya berfokus pada pemilik bisnis di kota besar Aljazair. Kemudian yang terakhir, kriteria pengambilan sampel dan grand theory tidak dijelaskan secara eksplisit dalam artikel ini. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan zakat di Aljazair. Instabilitas politik terbukti menjadi penghambat utama, sedangkan pengetahuan zakat adalah faktor pendorong utama kepatuhan. Namun, penelitian lebih lanjut dengan pendekatan longitudinal dan variabel tambahan diperlukan untuk memahami lebih dalam dinamika kepatuhan zakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.